Kemudian ada jawabannya kedua, imma laikaunihi ghairu mukallaf bihima li fakrihima wa adam istita'iha aw li ana yadkhulani fi na'imiha ba'da biqauli halaltul halal wa haramtul haram. Dan alasannya kedua ya, di mana Rasulullah SAW menjadikan jawaban ya bahwasanya dia cuma sholat dan puasa ya, jawaban atau alasan kedua adalah di iman kaunihi ghairu mukallafin bihima, karena dia itu ya tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan mengeluarkan zakat dan pergi haji ya. Kenapa? Li fakrihima wa adamin istita'nya, karena dia miskin, karena fakirannya, karena miskinnya dia nggak ada kewajiban ngeluarin zakat. Dan dia nggak berkewajib pergi haji, nggak mampu, nggak punya duit, ya itu ya. Jadi dia cuma masalah sholat dan ya puasa. Dia nggak mengatakan dia mengeluarkan zakat, ya kemudian pergi haji, karena memang dia orang miskin, ya. Karena kemiskinannya, maka dia nggak kewajiban mengeluarkan zakat dan tidak wajib pergi haji karena tidak mampu. Yang penting di sini adalah bahwasanya melaksanakan sholat 5 waktu itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dikerjakan tepat waktu, ya. Begitu juga puasa dilakukan dengan sebaik-baiknya, dilakukan secara lahiriah dan batinnya. Puasa bukan hanya nggak makan doang, tapi batinnya pun ikut puasa. Iza sumta falyasum sam'uka wa basaruka, ya. Jika kamu puasa, maka puasalah seluruh anggota tubuhmu. Mata kamu, ya, penglihatan kamu, mulut kamu, puasa semua. Jangan berbicara melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama sholat, ya, karena sholat adalah diperintahkan, diwajibkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah kewajiban yang pertama, ya. Sholat adalah kewajiban yang pertama, ya, diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Itu sholat 5 waktu dan diwajibkan sebelum hijrah. Dan Nabi Muhammad SAW, ya, dipanggil, diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj, dan disanakanlah diperintahkan sholat yang 5 waktu. Pertama 50, kemudian turun-turun jadi 5 waktu. Dan sholat 5 waktu ini langsung dari Allah ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah ini. Kalau puasa, zakat, haji itu melalui malaikat Jibril alaihi salam, ya. Maka sholat salah suatu ibadah, ya, yang menjadi pokok bagi kita, ya. Maka kita harus kerjakan dengan sebaik-baiknya, yaitu tepat waktu, ya. Apabila sudah masuk waktu, kerjakan segera. Dalam surat Al-Jumu'ah Allah firmankan, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau sudah masuk waktu, sudah azan, ya, terutama hari Jumat, ya, sebelum waktu kita sudah di masjid. Jangan nggak azan baru datang. Iya, ini harus azan berdiri aja di pintu nungguin azan habis. Ya, nungguin azan habis, ya. Padahal kita harus persiapkan, ya, dari jam 9 pagi harus sudah siap-siap, udah mandi, udah rapi, ya, berangkat dah. Hingga 11 kepagian, ya. Itu hari Jumat, ya, adalah Sayyidul Ayyam, dibukanya pintu maghfirah, ya. Dan hari Jumat itu di pintu-pintu masjid malaikat itu duduk, ya. Siapa yang datang duluan dapat pahalanya sebesar badanah unta. Datang yang belakangan lagi, ya, Baqarah. Yang datang lagi adalah al-ghanam, kambing. Yang belakangan lagi ada jajak, ayam. Yang belakangan lagi albit, telur. Begitu azan tutup bukunya dah. Ya, tutup bukunya, ya. Nah, itu nilai-nilainya, bukan berarti dapatnya onta, bukan. Nilainya tinggi maksudnya,
nilainya tinggi ya. Itu ya. Nudiali sholat pas ila zikrillah wazarul baik ya. Segera ke masjid dan tinggalkan urusan dunia, urusan jual beli, urusan kerja, apa aja urusan dunia tinggal, kerjakan kewajiban kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya ya, karena sholat itu punya waktu yang tertentu ya, dimana Allah SWT firmankan dalam Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta ya, sungguhnya sholat bagi orang-orang mukmin itu mempunyai waktu mafruḍan mauquta, waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bala tuakhir anhu, jangan sampai kita lambat, jangan sampai kita ketinggalan ya. Zuhur repot sama kerjaannya, dekat asar baru sembahyang ya. Begitu masuk waktu kerjakan sholat ya. Kenapa? Karena orang akan dapatkan suatu kerugian kalau dia mikirin cuma dunia, sholatnya akhirnya lambat, suatu kerugian bisalah nanti ya. Allah firmankan dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta kamu ya, anak-anak kamu, keluarga kamu menjadi penghalang, menjadi penghambat, menjadi kendala an zikrillah, untuk zikir kepada Allah, yaitu sholat. Jangan sampai sholat ya kita lambat karena masih tanggung dengan pekerjaan. Tanggung sama kerjaan, hari sholatnya lambat ya, atau sibuk di rumah ya. Nah itu jangan sampai. Kalau orang ya terlalu memikirkan dunia, tidak memikirkan kewajibannya sholat itu, wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun, maka ia akan dapatkan suatu kerugian. Nah, kita bersihkanlah waktu kita sebaik-baiknya untuk ya melaksanakan kewajiban ini. Jangan dunia menjadi penghambat bagi kita ya, kerjaan jadi penghambat sama kita dagang jadi penghambat ya untuk melaksanakan sholat ya. Beruntung kalau yang dagangnya di samping masjid, begitu azan juga tutup ya, langsung kerjain lah. Jangan samping masjid udah orang yang komat masih ngelayanin aja ya, layanin aja itu ya, harus gitu ya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala saltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu qala as-salatu ala waqtiha summa ayun qala birrul walidain summa ayun qala al-jihadu fi sabilillah ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul a'mali afdal, ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling afdal ya, perbuatan apa ya, kerjaan apa, yang cari duit apa, kerja apaan ya. Kata Rasulullah, as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya ya, bukan nyari duit, bukan ya, sholat pada waktunya ya. Semua ayun, kemudian apalagi setelah sholat, birrul walidain birrul walidain, taat kepada kedua orang tua. Semua ayun apalagi, al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah bukannya perang. Kalau zaman Rasulullah perang, jihad sekarang ya, kita menghadapi orang-orang yang tentang Islam dengan ya apa, kita dengan suara ya, ngaji termasuk jihad fisabilillah ya. Itu ya, jihad fisabilillah. Jadi yang pertama adalah kita melakukan sholat pada waktunya ya. Maka Rasulullah Allah SWT firmankan ya, kalau udah sholat kerjain yang lain dah, sholat dulu
Ya, iza nudiya lis sholati min iza nudiya sholat min jumaah fasawila dzikrillah wa dzarul bait zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa iza qudiyatis shalah, kalau udah sholat, ya udah selesai sholat, fantasiru fil ardi, ya udah bertebaran lagi di bumi dah, jalan lagi dah, ya sholat dulu. Kalau habis sholat ya mau kemana? Kayak mau ke Bogor kayak sono, ya mau ke kota kayak jalan dah. Kalau udah sholat, sekarang orang lagi azan masih jalan aja, ya masih jalan aja. Itu ya gimana ya? Kalau udah selesai sholat, ya maka laksanakanlah tugas kita, yang dagang lagi, yang kerja lagi, yang sekolah lagi. Fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah. Ya, dagang, ikhtiar karunia Allah. Ya. Wazkurullah, tapi jangan lupa lagi dagang juga ingat kepada Allah. Iya, kalau lupa dagangnya bohong mulu ntar. Iya, kelupaan sama Allah dagangnya bohong mulu. Gak inget ada Allah denger, nggak tahu Allah lagi liatin di dagang. Ya, itu ya, ingat kepada Allah. Lagi kerja, ingat kepada Allah ya. Ntar kerja, kalau nggak inget ntar kerjain yang lain ya, nggak tahu ya. Itu ya. Jadi gimana ya, sholat ini ya harus kita lakukan tepat waktu. Jangan kita terkendala oleh dunia sehingga sholat kita menjadi lambat. Wa akhrajal Hakim bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu awwalu maftaradallahu ala ummati as-shalatul khams wa awwalu ma yarfa'u min amalihim as-shalawatul khams. Ya. Yang pertama nanti di yaumil kiamah, yang pertama yang diwajibkan sholat itu apa kewajiban itu sholatul khams. Dan yang pertama nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala juga tentang masalah sholat. Ya, itu di yaumil kiamah nanti ya, semua pertanyaan yang pertama adalah tentang masalah sholat. Kalau sholatnya bagus, baik, sempurna, yang lain aman. Oh ya, aman ada. Sholat memang susah sholat ini. Iya, ya. Masih banyak pikiran lain mulu masuk. Ya, itu. Ya, susah. Khusyuk. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallam, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali sholatuhu. Rasulullah SAW bersabda, inna awwala muhasabu bihil abdu, yang pertama nanti dihisab di yaumil qiyamah ya daripada amalan perbuatan seseorang itu sholatnya. Sebelum yang lain-lain tuh sholat dulu ya, sholat dulu itu semuanya ya. Bain sholahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya bagus ya, maka beruntunglah dia dan selamat, gitu ya. Wa iza fasadat wa in fasadat faqad khaba wa khusira. Kalau ya salatnya rusak, tidak bagus, tidak sempurna, maka rugilah dia. Itu ya. Maka rugilah dia ya. Itu. Jadi kalau salatnya bagus, sempurna, maka dia akan selamat. Yang lain enggak diperiksa dah, ya, enggak diperiksa itu, ya. Kenapa? Karena sholat itu, ya, dimana kalau dalam misalnya kita berkatakan kita kan hidup 24 jam, ya. Sholat itu ada berapa rakaat? Berapa rakaat seluruhnya? Ya, ada 17. Kalau 24 jam diambil 17 berarti ada 7. Hidup kita ini kan 24 jam sehari semalam. Istirahat kita 7 jam. Masih ada waktu 17 jam. Nah, 17 jam itu hendaklah kita selalu dalam keadaan sholat.
Artinya biar kita lagi kerja pun kita tetap ingat kepada Allah. Ya, kita lagi dagang pun kita tetap dalam keadaan zikir. Jadi 17 jam dulu tetap ingat kepada Allah. Maka seperti yang Allah katakan, fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Selesai sholat, ya waktu yang masih ada itu, ya kita cari nafkah, kita kerja, tapi jangan lupa fazkurullaha katsiran, tetap ingat pada Allah. Artinya kita masih dalam keadaan sholat. Maka orang yang selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, walaupun dia lagi dagang, tapi dagangnya adalah karena Allah. Ya, dagangnya karena Allah. Tapi kalau dia nggak ingat sama Allah, dagangnya bisa dia bohong, ya, suka dia nipu orang, itu. Ya, tapi kalau ingat sama Allah, wah ya Allah lagi liatin, dia mau bohong nggak jadi. Ya, dia mau nipu orang juga enggak jadi. Itu kadang-kadang kita kelupaan di pasar aja, kita suka lupaan. Ya, lagi mau belanja beli baju, ya, nabang, ya, di dalam kita tanya berapa duit nih, ya 200.000, di sana di depan 150.000 Pak, saya nggak beli. Padahal di depan kagak nanya nggak apa-apa, nggak bohong, ya, itu, ya. Jadi walaupun dalam keadaan mana dia, walaupun di luar sholat, tapi dia tetap, ya, hatinya selalu sholat, artinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 24 jam, ya, itu 7 jam biasa istirahat, dia tidur, ya, 7 jam, ya, kemudian sholatnya dalam keadaan sholat 17 jam. Jadi selama melek kita jangan lupa, jangan lalai ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 7 jam banyak banget udah. Ya, 7 jam berapa itu? Ya, sampai sepertiga, ya. Sepertiga nyampe lagi 8 jam, sepertiga ambil. Udah kosong 23, ya. Itu ya. Jadi di mana, ya? Yang pertama, ya, dihisab nanti itu adalah masalah sholat, ya. Maka apabila sholatnya bagus, aflaha wa anjaha, selamat, ya. Wa in fasadat faqad khaba wa khusira. Kalau dia itu, ya, tidak, ya, baik sholatnya, maka, ya, dia itu akan rugi. Fa inna qasam min faridati syai'an qala rabbi azza wa jalla unzuru, ya, hal li abdi min tatawu'in. Kalau ada sholatnya yang kurang sempurna, ya, maka kata Allah, lihatlah malaikat apakah ada sholat sunatnya buat menutupi kekurangan sholat fardunya, ya, buat nutupin sholat fardu itu, ya, kekurangannya, ya, yukamil untuk menyempurnakannya, ya, itu. Ini kalau yang sholatnya kurang sempurna, barangkali sholatnya, ya, ngelamun, ya, atau ada kekurangan, itu nanti disempurnakan oleh sholat Kalau kagak sholat, bisa nggak tutup sama sunat? Kalau nggak sholat, bisa nggak tutup sama sunat? Ya kagak bisa. Ini taplak meja, sholat fardu, bolong, bisa ditambal. Kalau nggak ada taplaknya, mau nambalnya di mana? Ya, gitu. Makanya kalau kita punya ketinggalan sholat, lebih bagus dikodok dulu, bayar dulu, baru sunat. Udah sunat aja dibanyakin, kodok kagak, mau nambelnya di mana? Ya, itu harus pinter, ya, harus pinter kita orang Islam. Nih sunat dibanyakin, kodoknya nggak dibayar, bayar kodok, sunat terus, ya, sunat terus, gitu, ya. Ya, itu, ya. Jadi di sinilah, ya, bawahnya sholat, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah, ya, yang agama. Paman aqomah faqad aqomaddin, ya, siapa yang menegakkan sholat, dia menegakkan agama. Waman tarokaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkan sholat, dia menghancurkan agama.
Artinya bukan agama yang hancurkan, dirinya. Kalau dia sholat berarti dia kuat agamanya dan akan selamat, ya, di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau dia meninggalkan sholat itu, ya, maka dia sama juga menghancurkan dirinya, akan menjerumuskan dirinya dia ke dalam api neraka, ya. Nah itu, ya. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat itu adalah dia akan bisa menjadi kufur, ya, bisa menjadi kufur, gitu, kalau dia meninggalkan sholatnya. Nah, itu, ya, hendaklah dia, ya, laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Dikatakan di dalam kitab kita ini bahwasanya, ya, siapa yang meninggalkan sholat itu, ya, akan menjadi kufur atau akan menuju kepada kekufuran, ya, akan menuju kepada kekufuran. Nah, maka itu jangan kita sampai meninggalkan sholat. Yang sudah kita tinggalkan hendaklah dikodok, ya, ya, nggak apa-apa, harus dikodok. Kalau kita kodok itu utang, ya, utang, harus, ya, itu utang harus dibayar. Kalau nggak dibayar besok tinggal dipotong, ya, tinggal dipotong aja berapa utangnya nih, kan gitu, ya, gitu, ya, harus dikodok, ya, gitu. Nah, di sini ada hadis mengatakan bahwa adalah hadisul katsirah fi tahwili amrar shalah, ya. Banyak hadis-hadis tentang masalah ancaman orang yang meninggalkan salat. Annahu kafara au muaddi ilal kufri. Orang meninggalkan salat itu menjadi kufur atau dia akan terseret menjadi kufur. Ya, itu. Marada Muslim ghairuhu baina rajuli wal kufru tarkus shalah. Anta seorang yang kekufuran itu adalah dengan meninggalkan salat, ya, gitu. Ya. Ya, itu, ya. Jadi katakan oleh Rasulullah wa ashabihi la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairus shalah. Tidak ada suatu perbuatan yang bisa menjadikan kekufuran itu selain daripada salat. Ya, kalau dosa besar dia bisa tobat, ya, Allah terima tobatnya bersih. Tapi kalau sholat nggak bisa, ya. Ya. Ya itu, ya. Jadi sholat adalah suatu hal yang wajib dan jangan kita anggap gampang, jangan anggap remeh. Kalau ada yang kita tinggalkan walaupun 20 tahun yang lalu, bayar. Wa awal maftarada wa ummati sholatil khamas, ya. Jadi yang pertama diwajibkan, ya, kita itu sholat 5 waktu. Setelah itu baru kewajiban-kewajiban lain, ya, itu kewajiban yang lain, ya. Wa awwalu ma yurfa'u min amalim as-sholatil khamas, dan yang pertama yang diangkat amalan itu adalah sholat 5 waktu, ya. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, begitu sholat naik ke atas. Ya, nah, kalau sholatnya bagus, ya, maka dia akan dapat ganjaran. Tapi kalau enggak dikembalikan, ya, oleh Allah SWT, enggak diterima. Gitu, ya. Wa walu mayus aluna min amalim as-sholatu wa sholatul khamas. Yang pertama juga ditanya nanti itu sholat 5 waktu. Faman kana doya syai'an minha yaqulu tabaraka ta'ala. Kalau ada kekurangan dalam sholat 5 waktunya itu, ya, maka Allah berkata, unzuru hal tajidu li abdi nafilatan min sholatin tutimuna biha. Ya, ditanya pada malaikat, malaikat, lihat hambaku, ada enggak dia sholat sunatnya, ya, untuk menyempurnakan sholat dia fardunya, ya, bima naqasa minal fardhah. Kalau ada kekurangannya, ya, itu, ya, maka, ya, dia ditutup dengan kekurangan dengan sholat 5 waktu. Ini kalau sholatnya ada kekurangan, ya, kurang khusyuk, ada kekurangan lain itu. Tapi kalau nggak sholat nggak bisa, ya. Kalau nggak sholat nggak bisa ditutup sama sunat, ya, ya, tadi, ya, taplak meja ditutup sama
ya, tutup bisa. Kalau ada sobek bisa ditutup. Tapi kalau nggak ada taplak mejanya nggak bisa ditutup, ya, gitu ya. Mari perhatikan sholat ini, ya. Ya, itulah ya. Jadi katakan ya. Gitu. Dan sholat 5 waktu juga, ya, di mana hadis riwayat daripada Imam Muslim dari Jabir, Rasulullah bersabda, "Masalah sholat kala khamas kamasina harin jarin azmin ala bami hadikum yaktasilu fihi kula yaumin khamsa marrat famayab kazalika minad danas." Sholat 5 waktu itu seperti seseorang di rumahnya itu di depan pintunya ada sungai yang bersih, ya. Dan dia itu sholat di siapa mandi di situ selama 5 kali selama sehari. Pamayab kozal kaminadanas, kira-kira dakinya hilang nggak? Sholat kita 5 kali, kira-kira daki hilang nggak? Hilang nggak? Kagak, kalau mandinya mandi capung. Jadi kalau mandinya guyur, udah. Kagak. Jadi gosokin ke sabun, gosok yang rapi, hilang baru. Sholat begitu juga, ya. Sholatnya ya tunggang, ya. Sholatnya yang rapi, ya. Bacaan yang tertil, ya. Rukun-rukunnya tahu, sunat-sunatnya tahu, adab-adabnya dia tahu, baru bisa dosa-dosa itu hilang. Karena kalau kita sholat, dosa kita ditaruh di sini, ya, kita sujud ruku, berjatuhan berguguran sunat sampai dosa-dosa kita itu, ya, gitu ya. Jadi kalau mandi 5 kali itu bisa bersih bisa enggak, sembahyang 5 kali bisa bersih bisa enggak, ya. Makanya sholatnya yang rapi, ya, rukunnya, ya, sunat-sunatnya, adab-adabnya yang rapi, ya, biar bersih bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa Ahmad an Abi Zar an Nabi SAW kharaja zaman asjita wal waraq minha yatahafat fakhoza bihusnain min syajaratin. Pada suatu hari, ya, Abu Zar Al-Ghifari berjalan sama-sama Nabi, ya, pada musim panas, ya, daun berjatuhan, ya. Begitu daun berjatuhan ada 2 daun, ya, itu berjatuhan, ya, dipungut oleh Rasulullah SAW. Faqala panjazal kata faqala ya Abu Zar, Fakul lebay ke Rasulullah, hai Abu Zar, ya, kata Rasulullah, ya. Innal abdal muslim yusolli sholata yuridu, di mana, ya, jatuhan daun-daun ini adalah seperti berjatuhannya dosa-dosa kita waktu kita sholat di waktu, ya. Daun jatuh ke musim panas, berguguran. Nah, begitu dosa kita bergugurannya seperti itu kalau kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, ya, itu ya. Ya, dikatakan kharaja fi zaman syita wal warqu yatahafat fa khaza misnain min syajaratin qala fajala zalika yatahafat qala ya Abu Zar faqultu labbaika Rasulullah faqala innal abdal muslima li yusalli shalah yuridu biha wajhallah fatafahat anhu dzunubahu. Seorang muslim bersalat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dosa-dosanya berguguran kama tahafat hadzal waraku an hazis syajarah, seperti berguguran daun ini dari pohon itu, ya, pohon itu bergugurannya, ya. Maka sekali lagi kita kerjakan sholat dengan sebaik-baiknya, ya. Kita tahu rukunnya, ya, kita tahu syarat-syaratnya, ya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, ya. Insyaallah dia sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya? Ya, Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نستغفر الله العظيم نستغفر العظيم نستغفر الحمد لله معبود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا بأصحاب سيدنا رسول أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك مزيدا يا ربنا الحمد كما ينبغي للكريم العظيم إن شاء الله اللهم ارزقنا من العقول أوفارها ومن أذهان أسباها ومن الأخلاق أدواها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشفى ومن دعاء لا يستجاب له ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.